Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya semuanya ya? Masih. Pak. Oke, mohon maaf tadi ada kendala sinyal ataupun kendala listrik ya, listriknya tiba-tiba down dan mati sehingga tidak bisa kita lanjutkan, kita harus memulai dari awal lagi. Oke, silahkan salah satu pimpin berdoa dulu untuk memulai kegiatan pada hari ini. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, maka alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik. Sekarang nanti kita absen ya sambil untuk mengecek mikrofon kalian nanti berfungsi apa tidak. Yang pertama, Bagas Abdi. Hadir. Baik, dalam suasana pandemi seperti ini yang mengharuskan kita belajar jarak jauh, tapi tidak apa-apa, kita yang penting semangat supaya nanti tujuan pembelajaran juga bisa tercapai. Kemudian yang harus diingat, karena masih suasana pandemi, maka jaga protokol kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, seperti itu. Dan yang paling penting jangan berkerumun ketika tidak ada kepentingan suatu apapun. Selain itu juga pola makan yang baik, kemudian istirahat yang cukup, supaya imunitas tubuh kita tetap meningkat, sehingga bisa menolak adanya virus tadi. Adapun tujuan pembelajarannya, nanti setelah kegiatan pembelajaran selesai, diharapkan siswa mampu menjelaskan gejala kerusakan pada sistem pengisian konvensional, mendiagnosis kerusakan pada sistem pengisian konvensional, memeriksa kerusakan pada sistem pengisian konvensional, memperbaiki sistem pengisian konvensional. Bisa dibaca ya anak-anakku semuanya ya? Bisa, Bang. Bisa ya, terlihat jelas ya? Oke, sambil dipahami tujuan pembelajarannya, supaya nanti setelah kegiatan pembelajaran selesai, tujuan-tujuan ini bisa tercapai semuanya. Video permasalahan dari sistem pengisian tadi yang lebih jelas kita akan bahas di sini. Tolong disimak anak-anakku semuanya. Siap. Nah, ini adalah alat-alat untuk memeriksa dari permasalahan sistem kelistrikan sistem pengisian konvensional. Mungkin dari pengamatan video tadi, anak-anakku ada yang tahu ada permasalahan apa kira-kira tadi? Mas Nafla mungkin yang pertama. Lampu indikator berkedip, Pak. Ya, ada lampu indikator yang berkedip ya Mas Nafla. Selanjutnya mungkin ada yang lain, Mas Slamet mungkin? Indikator baterai pada dashboard menyala, Pak. Ya, indikator baterai pada dashboard menyala. Kemudian Mas Dian? Mas Dian cek. Mas Dian monitor masih? Ada gangguan sistem pengisian, Pak. Benar. Jadi dari video yang kita Bapak tayangkan tadi ada beberapa gangguan dari sistem pengisian. Sebelum kita masuk pada diagnosa kerusakan ataupun gejala-gejala kerusakan pada sistem pengisian konvensional, ada baiknya kita review dulu untuk materi komponen sistem pengisian yang sudah kita bahas di pertemuan awal. Komponen yang pertama, mungkin Mas Andrian, komponen apa ini? Andrian, monitor. Baterai, Pak. Baterai, fungsinya untuk apa, Mas?
Sebagai penyimpanan sementara, Pak. Sebagai penyimpan sementara. Oke, Mas Andrian. Mas Bagas Abdi? Arus listrik, Pak. Bisa diulangi, Mas? Kurang jelas. Sebagai penampung arus listrik, Pak. Sebagai penampung arus listrik, benar. Jadi bisa kita simpulkan, komponen baterai ini berfungsi sebagai tempat penampung sementara tegangan yang dihasilkan saat proses pengisian berlangsung. Jadi ketika sistem pengisian berlangsung, nanti yang menampung dari tegangan tadi itu ditampung oleh baterai ini. Selanjutnya, komponen yang kedua, Sandi mungkin tahu komponen apa ini, Mas Sandi? Sekering sebagai pengaman. Sekring sebagai pengaman. Mungkin ada yang lain? Mas Yuda mungkin? Sekring sebagai pemutus arus ketika terjadi konslet arus listrik, Pak. Ya, sekring sebagai pemutus arus ketika terjadi konsleting arus listrik. Oke, kita tampung dulu pendapatnya. Jadi sekring ataupun fuse ini pada sistem pengisian berfungsi sebagai pengaman. Benar kata Mas Sandi ya tadi ya. Sebagai pengaman ketika besar arus berlebihan atau ketika terjadi konsleting arus listrik akan memutuskan arus seperti yang disampaikan Mas Yuda tadi. Nah, selanjutnya ini adalah rangkaian dalam sistem pengisian konvensional. Ini ada beberapa komponen-komponen yang sudah kalian sebutkan tadi. Ada baterai, kunci kontak, kemudian ada sekring, alternator, regulator, kemudian ditambah ada indikator. Kira-kira ada kerusakan apa saja yang ada pada sistem pengisian konvensional? Mungkin Mas Nafla ada pendapat yang pertama? Pengisian yang kurang, Pak, disebabkan karena alternator rusak. Pengisian kurang, ya. Ataupun tidak adanya, ataupun pengisian yang lower charging ya, ataupun pengisian yang kurang. Ini bisa disebabkan oleh beberapa permasalahan yang nanti akan kita bahas dalam diskusi. Kemudian yang lain mungkin, ada pendapat yang lain? Mas Andrian? Pengisian yang berlebihan, Pak. Pengisian berlebihan atau Pengisian yang overcharging? berlebihan. Ya, baik Mas. Pengisian yang berlebihan atau overcharging. Nah, nanti kita akan diskusikan ini gejala kerusakannya apa saja yang menyebabkan kerusakan pada komponen apa, kemudian cara mengatasinya bagaimana. Nah, nanti kita akan bagi topik diskusi ya. Nah, untuk kelompok satu, nanti topik diskusinya tentang tidak ada sistem pengisian. Kemudian untuk kelompok 2, pengisian yang terlalu rendah. Kelompok 3, pengisian yang terlalu tinggi. Kemudian untuk kelompok 4, nanti timbulnya suara berisik pada sistem pengisian, komponen sistem pengisian. Nah, untuk pembagian kelompoknya ini, kemudian nanti bisa menggali informasi dari modul yang sudah Bapak sampaikan kemarin di Google Drive kelas kita, atau pada WA grup juga sudah saya bagikan. Kemudian nanti hasil diskusi tolong dituangkan di dalam LKPD. Kelompok 1, ada permasalahan? Tidak ada, Pak. Masih proses ya Mas Bagas ya? Iya, Pak, sedang diskusi dengan teman. Ya, baik. Masih diskusi dengan temannya. Silakan didiskusikan melalui grup WA kelas kalian. Silakan disampaikan hasil diskusi dengan teman kelompoknya. Mas Bagus Juniarto. Diskusinya dengan mengganti filbert, Pak. Topiknya tadi tidak ada pengisian ya? Boten. Oke, silakan dilanjutkan. Regulator terbakar, cara mengatasi dengan mengganti regulator. Regulator terbakar, oke. Selanjutnya. Terminal alternator kendor, cara mengatasi dengan memperbaiki terminal alternator yang kendor. Ya. Sikat karbon habis, cara memperbaiki dengan mengganti sikat karbon. Sikat karbon habis, memperbaiki sikat karbon. Itu dari kelompok 1. Jadi gejala kerusakan pada sistem pengisian yang ditandai tidak adanya sistem pengisian pada baterai dari kelompok 1 tadi menyampaikan ada 4 sebab. Di antaranya fibel yang putus, kemudian regulator terbakar,
Kemudian menyampaikan terminal alternatornya kendor. Kemudian sikat kawat ataupun sikat karbonnya habis. Beras atau sikat karbonnya habis tadi ya. Nah, Iya, Pak. mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi? Cukup jelas ya? Oke, saya catat dulu. Untuk kelompok 1. Kelompok 2 mungkin bisa disampaikan hasil diskusinya? Setelan amatur terlalu rapat, Pak. Tadi gejala kerusakannya karena sistem pengisian yang terlalu rendah atau lower charging ya. Penyebabnya apa saja, Mas? Setelan amatur terlalu rapat, Pak. Cara mengatasinya dengan menyetel. Baik. Wibel kendor, cara mengatasinya dengan menyetel wibel agar tidak kendor. Oke. Terminal alternator kotor, cara mengatasinya dengan membersihkan terminal. Membersihkan terminal. Cara mengatasinya dengan membersihkan slip ring. Ya. Hubungan massa kurang baik, cara mengatasi dengan memperbaiki koneksi massa. Koneksi massa yang kurang baik. Ini dari modul ya, Mas? Tadi menggali informasinya, Mas? Ya, dari modul. Kemudian mungkin dari kelompok 3, ini sudah saya catat kelompok 2. Kelompok 3. Gejala kerusakan pengisian yang terlalu tinggi disebabkan setelan voltage regulator terlalu tinggi. Cara mengatasinya dengan menyetel setelan regulator. Baik, gejala kerusakannya tadi sistem pengisian yang terlalu tinggi atau overcharging ya. Yang pertama disebabkan karena setelan voltage regulator. Kemudian yang kedua, Voltage regulator rusak. Cara memperbaikinya mengganti komponen. Ya. Voltage relay terbakar. Cara mengatasinya dengan mengganti komponen. Dari anak-anakku semuanya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Silakan. Yang bisa menyimpulkan? Mas Slamet ya tadi yang semangat. Mungkin bisa menyimpulkan Mas Slamet? Banyak permasalahan pada sistem pengisian, Pak. Di antaranya pengisian kurang, suara berisik, dan tidak ada sistem pengisian. Nanti setelah selesai Google Meet ini nanti dikerjakan ya latihan soalnya ya di Google Classroom. Nanti linknya akan saya kirim ke grup WA kalian, atau kalau tidak bisa membuka Google Classroom di mapel pelajaran Bapak. Seperti itu ya. Sebelum kita akhiri kegiatan, ada baiknya kita harus tetap ingat karena suasana masih pandemi, jadi jangan keluar rumah kalau tidak penting, kemudian jangan berkerumun, kemudian taati protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa tetap rajin belajar walaupun masih menggunakan sistem pembelajaran online atau daring seperti ini ya. Tetap semangat ya anak-anakku ya. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan adakan pembelajaran praktek. Untuk mengakhiri pembelajaran Google Meet pada alangkah baiknya kita melakukan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Banyak kata yang tidak berkenan, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.